Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad yang usianya terpaut 2 tahun lebih tua dari Nabi. Beliau lahir 2 tahun sebelum tahun Gajah. Nabi dan Hamzah adalah saudara dekat, bahkan sama-sama disusui oleh Suwaibah. Hamzah Abu Amaroh bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashmi. Begitulah nama lengkap Hamzah dari jalur ayahnya. Sedangkan ibunya Halah binti Wahib bin Abdi Manaf bin Zuhroh adalah saudari sepupu Aminah, ibu Nabi. Karenanya sejak kecil Hamzah dan Nabi tumbuh juga bermain bersama. Tapi faktanya, meski dekat, Hamzah baru memeluk Islam pada tahun ke-8 setelah kenabian. Keluarga Bani Muthalib memang terlihat sulit menerima Islam, seperti Abu Thalib. Sampai maut menyebutnya ia tak kunjung menjadi muslim. Kendati demikian, Bani Muthalib selalu melindungi dan menghormati Rasulullah dan Islam yang dibawanya. Begitupun dengan Hamzah. Dikisahkan dalam buku 101 Sahabat Nabi karya Happy Andi Bustoni, mulanya Hamzah tidak terlalu peduli dengan dakwah Islam yang dilakukan Nabi. Ia bahkan lebih memilih menikmati dunia dibanding masuk Islam. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tetap mencintai dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Sebagai teman kecil, Hamzah sangat mengenal Nabi. Ia menaruh kekaguman dan mengakui kesempurnaan Rasulullah SAW, walau statusnya paman dan Nabi keponakannya. Dikisahkan suatu hari Hamzah keluar rumah dengan busurnya untuk menjalankan hobinya, yaitu berburu. Ia sangat mahir dalam bidang ini, maka wajar jika sebagian harinya dihabiskan untuk berburu. Selesai berburu, seperti biasa, sebelum kembali pulang ke rumahnya, Hamzah menuju Ka'bah untuk tawaf. Tapi belum sempat sampai di Ka'bah, Hamzah bertemu dengan pelayan Abdullah ibnu Jud'an yang menceritakan bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan oleh Abdul Hakam bin Hisham alias Abu Jahal kepada keponakannya. Abu Jahal telah menghardik dan menyakiti Nabi Muhammad. Dalam Nafahat At-Thahirah fi Sirah As-Sahabat Rasulillah karya Roji Hasan, saat mendengar kabar ini Hamzah naik pitam. Tanpa pikir panjang, Hamzah berjalan cepat menuju kediaman Bani Mahzum tempat Abu Jahal biasanya berada. Tiba di hadapan Abu Jahal, Hamzah mengangkat busur panahnya dan memukulkannya kepada Abu Jahal hingga ia terluka dan berdarah. Hamzah berteriak, "Apakah kau berani mencacinya sementara aku telah mengikuti agamanya dan menuruti perkataannya?" Padahal di sini Hamzah belum mengucap syahadat. Tapi selepas kejadian ini, keesokan harinya Hamzah menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Alhamdulillah. Keislaman Hamzah tentunya memperkokoh posisi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ia menjadi benteng dari kaum musyrik Quraisy khususnya. Ini jugalah yang membuat kafir Quraisy kebingungan dan mulai berpikir serius untuk melawan umat Islam. Sesudah menjadi muslim, Hamzah dipercaya Nabi untuk tampil duel sebelum perang Badar terhadap utusan Quraisy. Keterlibatan selanjutnya dalam perang Badar. Menurut kisah dari Abdurrahman bin Auf, Hamzah berdiri di samping Rasulullah. Tangannya memegang erat 2 pedang. Dan pasukan muslim pun memenangkan perang ini. Kekalahan dalam perang Badar membuat geram Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy. Ia pun merencanakan pembalasan dalam perang Uhud, dan yang menjadi sasaran utamanya adalah Nabi Muhammad dan Hamzah. Tibalah dalam perang Uhud, Hamzah melaju berani di medan perang. Ia terus mendesak sehingga kaum Quraisy mundur dan kocar-kacir. Namun, kekalahan harus diterima akibat pasukan muslim yang berada di bukit turun meninggalkan medan tempur. Hingga tak disadari mereka memberi celah pasukan berkuda Quraisy untuk melakukan serangan. Akibatnya, banyak pasukan muslim yang terbunuh, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia dibunuh dengan tikaman tombak Wahsy bin Harb. Oleh Hindun binti Utbah, dadanya dibelah dan jantungnya dicopot bahkan dimakan. Sangat tragis. Diceritakan oleh Al-Hakim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, setelah pertempuran Uhud selesai, Rasulullah tidak melihat keberadaan Hamzah. Beliau pun mencarinya. Hingga ada seseorang yang melapor, "Tadi aku melihatnya berada di bawah pohon itu," sambil berkata, "Aku adalah singa Allah dan singa Rasulnya. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Abu Sufyan dan pasukannya, dan aku memohon ampunan kepadamu dari kekalahan pasukan